Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung Taqwa astagfirullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini. Mari kita lanjutkan lagi masih di surah As-Saffat. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan adanya pertemuan antara penduduk surga dengan neraka, bahkan dalam bentuk dialog, dalam bentuk perkataan. Di satu sisi mengatakan bahwa engkaulah yang hampir-hampir mencelakakanku, sementara di sisi lain boro-boro berbicara, jadi kurang tepat juga disebut dialog, tapi pernyataan, bahwa engkaulah orang yang mencelakakan, hampir saja mencelakakanku. Kalau tidak dengan rahmat Allah padaku, maka aku akan menjadi orang yang seperti engkau, terbakar menyala-nyala di neraka. Mari kita lanjutkan di ayat ke-58 surat As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Afama nahnu bimayyitin, apakah kami akan kembali mati? Jadi ini pernyataan dari kaum mukmin itu, orang mukmin itu yang bernada mencemooh, mencemooh siapa? Mencemooh orang yang ada di neraka. Apakah kita akan mati? Bahasa lainnya bisa saja disebutkan apakah kematian akan ada lagi gitu. Afama nahnu bimayyitin, apakah kita akan mati sekarang? Ini pertanyaan mencemooh kepada orang yang sedang merasakan siksa, Termasuk juga pertanyaan ini adalah pertanyaan menjadi rasa syukur, karena tidak mungkin lagi mati, karena sudah ada di negeri keabadian, khalidin. Jemaah kampung Taqwa astagfirullah. Dilanjutkan lagi perkataan dia nih. Ayat ke-59. Illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin, kecuali kematian kami yang pertama dan kami tidaklah diazab. Tidaklah menjadi orang-orang yang diazab. Cukup selesai kematian kami dulu waktu di dunia. Sementara di sini kami tidak menjadi orang-orang seperti engkau. Memang ada riwayat juga dari Ibnu Katsir itu, riwayatnya itu bahwa di surga itu ada sebuah jendela. Tapi riwayat ini saya belum cek lebih lanjut apakah ini sahih atau tidak. Dan jendelanya itu menghadap ke neraka gitu, seolah-olah kayak villa mungkin, ada jendela yang menghadap keluar. Dan ketika orang mukmin itu pengen melihat keadaan neraka gimana, dia tinggal melihat di jendela itu, jadi bertambah rasa syukurnya. Saya belum cek lebih lanjut apakah ini hadisnya ini sahih atau tidak, tapi itu disebutkan. Kalau dipikir memang yang namanya penghuni surga sebagai sultan lah, dia bisa juga meminta kepada Allah untuk pengen tahu lah siapa orang-orang yang dulu di dunia sering memperolok-olok, sering tidak mau datang ke Allah Subhanahu wa taala,
Bisa namanya sultan. Itu sultan sejatinya itu di surga ya. Enggak kayak sekarang ada yang pengen jadi sultan, gimana caranya supaya kaya cepat ya. Akhirnya tipu sana tipu sini, ambil sana ambil sini, curi sana curi sini, korupsi sana korupsi sini ya. Jadi sultan sejatinya itu di surga ya. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak diazab. Matinya udah kemarin selesai. Berarti terus-terusan hidup Pak, ya terus-terusan hidup. Masalahnya ada yang terus-terusan hidup dan senang, ada terus-terusan hidup dan disiksa. Itu aja masalahnya. Ya, makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu begitu. Kita dikasih jalan nih, takwa dengan fujur. Ente mau ngambil yang mana? Kalau takwa ada jurusan atau sana surga. Kalau fujur yang sana neraka. Ini surat Makkiyah ya, tema-temanya tuh keimanan. Ya, sampai disebutkan banyak hal termasuk ini ya, ada touring ke neraka ini. Ya. Pak, apa gak kebakar tuh Pak orang surga datang ke neraka atau melihat di neraka? Kita nggak tahu lah, goib itu urusan Allah. Gimana caranya ya? Jamaah kampung takwa Asten rahimahullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini ya. Inna hadza lahuwal fawzul adzim. Sesungguhnya ini adalah fawzul adzim, kemenangan yang nyata. Ini jadi kemenangan tuh ini dia nyebut nih. Ya, kaum mukmin ini nyebut bahwa ini adalah kemenangan yang nyata, yang besar, ya. Kemenangan yang besar. Ya. Dan itulah kemenangan sejati ketika dia mengalahkan nafsunya, ya. Dia bisa mengontrol nafsunya sehingga dia tidak menjadi orang-orang yang menyembah nafsu, ya. Ya. Hanya menyembah Allah saja yang satu. Kemenangan sejati itu di surga. Ya. Dan kita sekarang lagi puasa nih, lagi ngontrol nafsu ya. Karena nafsu itu harus dikontrol ya. Kalau enggak dia akan menuntut terus ya. Dia mendapatkan kemenangan yang besar ya. Inna hadza lahuwal fawzul adzim. Sukses. Jadi yang disebut sukses itu bukan punya harta sekian, kendaraan sekian, tanah sekian, kebun sekian. Bukan. Sukses itu adalah ketika awal hidup, baik di dunia dan di akhirat. Ada ciri-cirinya. Ya, kadang-kadang kan kita terpesona ya. Ya. Saya pernah ngobrol itu sama salah satu saudara saya itu. Ketika saya miskin, saya mah nggak dipandang. Nggak begitu caranya. Saya mau miskin mau kaya itu urusan Allah. Yang penting kita berbuat baik aja. Masalah orang memandang apa urusan orang. Kadang-kadang kan begitu ya. Sampai banyak lagu-lagu itu tentang termiskin di dunia lah, orang nggak punya apa-apa lah. Jangan merasa rendah. Jangan merasa rendah diri. Kalau rendah hati boleh. Kalau rendah diri nih yang repot. Kita kan orang miskin, kita jangan bergaul lah sama. Enggak bisa begitu, bergaul pada semua orang. Ya, biar kita mendapatkan manfaat dari banyak orang. Pak, saya nggak mau Pak gini ke tempat situ. Nginjek ke rumah saya aja dia nggak pernah Pak. Jangan begitu, itu rendah diri. Ya, kan kadang-kadang begitu ya. Udah jangan gaul sama itu, kita mau orang miskin nanti dihina lagi. Jangan begitu. Orang kaya juga punya hati yang bersih juga. Ada yang begitu. Ya. Masalah orang kayanya nggak mau datang ke rumah kita urusan dia. Tapi kalau kita bergaul mah biasa aja. Orang kaya, orang miskin, orang sedang silahkan. Jangan rendah diri. Ya. Tapi rendah hati boleh lah. Ya. Ada bedanya tuh. Bedanya apa Pak? Rendah diri dengan rendah hati. Kalau rendah hati itu merasa diri kita
ada orang yang lebih tinggi, lebih hebat. Jangan merasa lebih hebat sendiri, itu maksudnya rendah hati. Kalau rendah diri, gimana rendah diri? Jadi dia merasa dia lemah, merasa dia nggak bisa apa-apa, merasa dia bakal dizalimi orang. Jangan begitu. Ya. Kita harus punya rasa percaya diri ya. Ya, itulah yang ditunjukkan ya. Ya. Ditunjukkan oleh salah satu sahabat Nabi ya. Masih ingat mungkin ceritanya ya. Datang ke Kaisar kalau nggak salah ya, itu Romawi Timur. Naik karpet merah itu pakai kuda itu. Nggak mau dia jalan kaki, pakai kuda. Tinggi bener ininya. Harga dirinya tinggi. Itu keimanan yang membuat harga diri itu. Pakai kuda, setelah turun tombaknya nyeret karpet merah itu sampai sobek-sobek. Tombaknya kan tajam. Iya. Ditahan sama pengawal. Kamu jangan, saya utusan gitu. Biarkan, kata Kaisar. Dia datang. Itu rasa percaya diri itu berhubungan dengan keimanan. Ya. Keimanannya tinggi, percaya dirinya tinggi. Karena orang yang imannya lemah itu menghubungkan rasa percaya diri dengan materi gitu. Dengan harta kita sedikit, kita mah nggak bisa apa-apa. Jangan malu. Ulah isin, ulah era. Jalan aja. Lanjut ya. Ayat ke-61. Limithli hadza falyamalil 'amilun. Karena keadaan seperti ini, maka beramallah orang-orang yang mau beramal. Maksudnya apa? Bisa saja yang ngomong ini orang mukmin ini, bisa saja Allah yang menyatakan begitu ya. Ya, perkataan itu. Kalau orang mukmin yang menyatakan ini, ibaratnya mengingatkan gitu. Ya, bahwa untuk hal ini kita harus beramal. Yatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Karena di sana itu nanti jelas tidak ada yang remang-remang. Enggak ada tuh tengah-tengah antara surga dan neraka tuh enggak ada. Adanya cuma dua saja, surga dan neraka. Dari sekarang kita milih. Ya. Kita milih dari sekarang nih. Ya, sekarang pilihannya antara tidur atau baca Quran. Kan gitu ya. Tidur atau siap-siap. Antara sedekah atau nabung. Kan gitu ya. Kita punya uang nih. Ini mau disedekahin apa ditabung atau dibeliin son buat kita. Kan pilihannya begitu. Ya. Ini ada harta punya orang, saya ambil atau saya biarkan. Begitu nanti. Ya. Ini ada ibadah, itu tidak ibadah. Kita pilih mana nih? Dari itu pilihan sejak kita bangun tidur itu selalu ada pilihan-pilihan kan? Ya, termasuk memilih menu buka gitu ya, pilihan tuh. Memilih pakaian kan pilihan. Hidup adalah pilihan-pilihan. Pilihan mau apa? Pilihan kita mau Allah senang atau tidak, itu aja masalahnya. Ya. Limithli hadza falyamalil 'amilun. Untuk hal seperti ini maka beramalah orang-orang yang beramal. Buat amal sebaik mungkin. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.